Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas post credit scene dari film Morbius. Disclaimer di awal dan warning ya bagi kalian semua bahwa ini akan spoiler banget. So bagi kalian yang gak suka spoiler, tolong jangan nonton video ini. Tapi ini gak nge-spoiler ceritanya sih, tapi ya adalah spoiler dikit-dikit. So resiko ditanggung kalian ya kalau kalian masih nonton. Dan juga gak usah hate komen atau komen-komen gak jelas di kolom komentar ya guys. Oke, nggak usah banyak bacot, let's check it out. Jadi post credit scene untuk film Morbius ini itu ada dua ya, tapi di awal aja. Ini lebih kayak mid credit scene ya, di awal terus ada yang kedua. Jadi post credit scene yang pertama itu memperlihatkan scene keretakan multiverse yang sama seperti di film Spider-Man No Way Home, yang di langit itu berwarna ungu dan retak gitu ya guys, karena sihir Doctor Strange yang gagal. Nah di sini tapi berbeda, karena ternyata si Vulture atau Adrian Thomas itu malah dia yang pindah ke universe-nya Morbius. Jadi intinya scene Spider-Man No Way Home itu membuat si Adrian Thomas itu malah berpindah ke universe-nya Morbius, yang sampai saat ini kita masih nggak tahu ya universe-nya Morbius ini ada di universe Sony yang mana. Apakah sama dengan Amazing Spider-Man, apakah sama dengan Venom? Tapi kayaknya sama dengan Venom ya, karena kan kalau di trailer kemarin dia ngomong I am Venom. Jadi si Vulture atau Adrian Thomas ini tiba-tiba berpindah dan muncul di sebuah sel tahanan yang dimana itu nggak ada orangnya. Nah petugas kepolisian di sana itu bingung ya, dia ini siapa kok bisa tiba-tiba muncul di sel yang kosong. Dan pada akhirnya Adrian Thomas atau Vulture ini pun dibebaskan oleh pihak kepolisian karena memang dia tidak ada salah apa-apa. Dia itu di universe ini ya bukan seorang kriminal. Udah selesai gitu aja guys, nggak ada lagi yang lain. Dan ini makin membuat kita bingung ya, kenapa bisa si Vulture atau Adrian Thomas ini malah masuk ke universe-nya Morbius gitu ya. Kan ini sangat berbanding terbalik dengan cast spell atau mantranya Doctor Strange yang katanya menarik semua orang, semua villain yang tahu Peter Parker itu Spider-Man ke universe MCU. Maksudnya kan gitu ya, kan cara kerja mantranya seperti itu, kok bisa jadi kayak gini gitu. Pokoknya sumpah bingung banget. Oke, pokoknya sebelum kita ngomongin dan bahas itu, kita lanjut ke penjelasan post credit scene yang kedua. Nah jadi post credit scene yang kedua ini memperlihatkan scene Dr. Michael Morbius itu sedang mengendarai mobilnya ya. Jadi dia pergi ke suatu tempat yang asing, yang jauh dari keramaian, ketemu di sebuah titik lokasi. Dan tiba-tiba dari jauh itu Vulture datang menghampirinya, lengkap dengan suitnya, armornya, sayapnya, semuanya pokoknya lengkap gitu guys. Kostum Vulture-nya seperti di Spider-Man Homecoming. Terus ketika Vulture dan Morbius ini bertemu, Vulture pun berkata dia ingin membalaskan dendam kepada Spider-Man. Dan si Morbius itu merespon oke dan kayak setuju gitu. Kok jadi gini ya? Sudah selesai filmnya, udah gitu aja. Jujur ya, ini film mengecewakan banget sih kalau menurut aku ya. Aku kasih ratingnya 6 out of 10. Kecuali efek CGI kelelawarnya sama kekuatan Morbius itu keren dan bagus banget. Aku sangat suka ya, kelelawarnya tuh kayak dapet banget. Dan aku kecewa banyak scene yang gak ada di trailer itu gak ada di film waktu di bioskop, seperti mural art Spider-Man di tembok dinding ketika Morbius lewat, juga ketika si Vulture atau Adrian Thomas ini menyapa Dr. Michael Morbius. Itu tuh kayak scene-nya tuh kayak diganti gitu loh guys, biar cocok dengan Spider-Man No Way Home yang keretakan multiverse itu. Agak maksa banget sih ya. Nanti aku buat di video lain aja ya untuk review lengkapnya. Jadi ini kita ngomongin post credit scene-nya aja. Nah jadi yang buat aku bingung dan banyak pertanyaan banget, ini kok bisa-bisanya ya Vulture ini masuk ke universe-nya Morbius. Dan ini bertentangan banget dengan spell atau sihirnya Doctor Strange. Memang sih ya, semua timeline, secret timeline di series Loki, Multiverse of Madness itu sudah kacau balau. Tapi kan yang gak gini juga kali ya. Plot hole-nya ini sangat hole banget ini sih guys kalau menurut aku. Walaupun memang tatanan multiverse itu sudah kacau, tapi kan yang gak gini juga. Maksudnya itu berbeda banget dengan fakta yang ada di Spider-Man No Way Home tentang cara kerja sihirnya gitu loh. Kalian mungkin bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar, mungkin juga bisa jelasin ke aku, ataupun bisa juga diskusi ya, oke? Kemudian diperlihatkan Vulture ini di post credit scene berikutnya dia tuh pakai armor atau suitnya lengkap ya, dengan sayap, dengan jet. Dari mana dia dapat itu? Itu kan buatnya lama ya guys ya. Sedangkan kita tahu bahwa perpindahan multiverse ini di film Spider-Man No Way Home itu kan cuma terjadi 1 hari semalam aja gitu. Dan juga kan sihir Doctor Strange kan mengirim mereka kembali ke universe dan membuat mereka lupa gitu ya. Aku nggak ngerti deh, pokoknya aku nggak ngerti. Terus ngapain juga si Morbius ini kayak percaya dan juga peduli dengan Spider-Man dan juga tentang balas dendamnya si Vulture ini di akhir post credit scene itu. Agak aneh aja sih, kayak maksa banget untuk buat team up Sinister Six yang diketuai oleh si Vulture ini. Aku nggak ngerti. Ada sih yang ngomong teori bahwa si Vulture ini dapat kostum burungnya itu yang ada di universe Morbius dari Oscorp-nya The Amazing Spider-Man. Tapi ini kayak nggak mungkin banget nggak sih? Intinya kalau menurut aku post credit scene-nya ya kayak kacau
aja gitu sih. Tapi kalau soal CGI-nya, efek dari kelelawar ya, Bat-nya itu sendiri sebenarnya bagus loh guys. Gimana Sony ini bisa buat visual efek yang keren banget dari kelelawar-kelelawarnya Morbius dan kekuatannya. Terus kayak efek Bat radar dan juga pendengaran, pokoknya keren ya. Dan Jared Leto sebagai Cass Morbius itu udah keren dan bagus banget ya memerankan si karakter Morbius ini. Jadi nggak kering atau mungkin nggak cocok. Menurut aku cocok ya. Cuman memang dari segi plot ceritanya aja yang lemah dan kurang kuat motivasinya. Itu aja. Oke, jadi intinya kesimpulan dari post credit scene di Morbius ini akan ada team up Sinister Six ya, yang dibuat oleh si Vulture. Dan semua ini terjadi karena mantranya Doctor Strange yang gagal dan membuka multiverse. Ya pokoknya menurut Sony seperti itulah ya guys. Walaupun cara kerja mantranya sebenarnya nggak kayak gitu kan kalau di Spider-Man No Way Home. Dan seharusnya semua villain, semua orang itu kembali ke universe mereka masing-masing ya. Termasuk Vulture, harusnya dia hilang dan kembali ke universe utama MCU. Karena kan dia dari MCU tuh si Vulture. Oke guys, itu dia ya penjelasan post credit scene dari aku tentang film Morbius ini, yang dimana aku rating 6 out of 10. Jadi kalau kalian punya kesempatan ya nonton aja guys, biar kalian bisa beri pendapat kalian sendiri ya, gimana experience kalian nonton film Morbius ini. Dan kayaknya si ceweknya si Morbius itu tadi kayaknya jadi vampir juga nggak sih? Aku juga nggak tahu. Dan juga jangan lupa ya untuk nonton premiernya Moon Knight di Disney Plus hari ini, sama dengan premiernya Morbius di Disney Plus tentunya ya. Kalian bisa nonton episode awalnya. Dan kalian juga wajib nonton ya guys review aku tentang Moon Knight nanti kalau aku sudah nonton. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.